Let's do this. Halo semuanya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam YouTube, ketemu lagi dengan gua Zain Ali di Catatan LOL. Alright guys, so apa kabar semuanya? Selamat datang di channel YouTube Catatan LOL. Buat kalian semua yang belum kenal nama gua Zain Ali, selamat datang sekali lagi di channel YouTube Catatan LOL, channel paling mantul jiwa yang akan menyatukan antara non K-pop dengan K-popers gitu harapannya gitu coy ya. Opening paling mantul jiwa kayak ini coy ya. Oke, selamat datang di video reaction K-pop. Check the mic and make sure it sound right, boys. Oke guys, di video reaction K-pop kali ini gue akan sedikit berbeda coy ya. Kalau misalnya biasa gue nge-reaction video klip, sebelum masuk ke situ gue akan kayak mengulik gitu tentang salah satu girl band yang lagi gue sukain sebenarnya gitu coy ya. Dari awal mereka debut, waktu kalian komen-komen di video reaction K-pop gue, dan gue sebenarnya tertarik banget sama girl band ini gitu. Maksud gue tuh mereka tuh punya nilai plus yang luar biasa gitu. Kayak dari segi cantiknya iya, dari segi lagunya juga iya, video klipnya luar biasa, koreonya mantul jiwul gitu. Cuma nih lagi heboh banget ini, jadi gak usah basa-basi, langsung aja coy, kita akan bahas Les Sserafim coy. Gue mau mengulik jauh lebih dalam, gue pengen buka Google, gue pengen riset juga. Karena belum lama juga gue sempat buka Twitter, hashtag Kim Garam out gitu, atau out Kim Garam itu lagi trending banget gitu coy. Bener-bener dia tuh harus didepak gitu di Les Sserafim gitu, karena kasus pembulian kalau nggak salah gitu. Jadi mari kita riset coy ya, gue penasaran nih. Dan lagi kita apes-apesnya juga gue denger katanya, entah ini fakta atau hoax, katanya dia tuh udah hiatus, ya nggak sih? Kayak udah cabut gitu dari Les Sserafim, segitunya gitu. Jadi ya oke lah, let's go, kita akan langsung riset coy ya. Sebelum kita masuk ke video, tapi pastiin kalian klik tombol subscribe lu guys, sebagai bentuk support agar gue makin bersemangat membuat konten. Oke, go masuk ke videonya, check it out. Langsung kita tulis coy, Kim Garam coy. Kim Garam, langsung banyak cuy. Opsinya tuh banyak gitu. Kim Garam kasus. Dia punya kasus juga, apa kasus pembulian itu maksudnya coy. Terus ada Kim Garam kenapa gitu ya. Ada yang kepo gitu. Kayak gua gitu, penasaran gitu. Kim Garam age, umur, Kim Garam birthday. Oke, kita langsung terus Kim Garam aja deh. Ada apa dengan Kim Garam nih? Happy ajak terduga korban bully Kim Garam Les Sserafim bernegosiasi. Ini 2 hari lalu nih. Gue penasaran, gue baca deh. Itu kalau sampai dinegosiasi itu berarti parah banget ya, iya sih kasusnya coy. Kayak cantik loh dia padahal cuy. Cuma meskipun dia cantik, gue suka Yoonjin coy ya. Karena dia bener-bener, itu paket lengkap lah Yoonjin coy ya. Parah. Gue suka gitu coy. Oke, kabar Wonosobo, aktif ya K-popper Wonosobo ya. Nama Kim Garam Les Sserafim sedang hangat dibicarakan oleh para warganet. Kontroversi dengan bullying dilakukan oleh Kim Garam Les Sserafim membuat netizen terpecah menjadi 2 kubu gitu. Satu kubu mendukung Kim Garam dan tidak percaya bahwa ia telah melakukan hal tersebut. Kubu yang lain mengutuk dengan bullying yang diperbuat oleh member Les Sserafim tersebut. Ya katanya gue udah denger tadi di Korea itu bukannya bullying itu adalah hal yang, maksud gue tuh kita sebut itu hal yang biasa gitu coy di sana coy. Meskipun gue tidak membenarkan hal itu coy ya, gue nggak membenarkan aktivitas bullying gitu. Cuman di Korea Selatan setahu gue bullying itu tuh udah marak banget gitu coy, dan udah gak bisa dibendung sebenarnya coy. Kalau lu punya kekurangan entah dari segi ekonomi atau fisik gitu, atau mungkin intelektual gitu, waduh, kecerdasan gitu coy ya, itu cenderung dibully biasanya coy. Dan itu tuh udah bukan 1-2 kasus, bahkan dari bulian itu bisa menyebabkan orang bunuh diri gitu di Korea Selatan. Itulah alasan katanya kalau misalnya lu punya kekurangan dari segi fisik gitu, misalnya lu nggak ganteng atau nggak cantik, mereka lebih milih operasi gitu coy. Bahkan lu kalau bekerja di lu sekolah nih mau bekerja, penampilan fisik lu tuh nggak bagus gitu coy, itu katanya susah dapat kerja. Gue dengar juga begitu sih dari salah satu host, siapa sih namanya gue lupa coy, dia tuh pernah jadi boy band juga di Indonesia gitu. Dan dia cerita di Korea Selatan itu kalau misalnya fisik lu tuh kurang, itu bahkan susah dapat kerja gitu coy. Makanya orang sana lebih memilih operasi daripada buka usaha gitu. Buka usaha. Ya itu begitu coy ya. Mungkin kalau buka usaha juga mungkin nggak laku kalau ya, kalau orang yang jualan itu atau yang punya usaha itu nggak rapi gitu, nggak menarik gitu coy. Hybe mengaku tidak akan mengubah posisi Kim Garam yang telah resmi debut dengan anggota Les Sserafim. Sudah itu Hybe berniat untuk mempertahankan Kim Garam sebagai membernya gitu, dipertahankan coy. Labelnya nih nggak peduli kayaknya sama omongan netizen gitu. Dilansir dari Koreabu, dikabarkan telah mencoba untuk melakukan negosiasi dengan pihak yang mengaku menjadi korban bullying Kim Garam. Ini dibulinya kapan sih? Dibulinya
sebelum debut ini di masa sekolah atau di masa pergaulan di rumah gitu coy. Kayaknya parah banget ini bullyingnya coy ya. Percobaan negosiasi tersebut terkuak dan seketika menjadi bahan perbincangan netizen gitu coy. Bahkan topik yang berjudul "Aku dengar Kim Garam sedang melakukan negosiasi" diramaikan oleh 264.000 responden. Oke, nggak paham gua tuh, masih bingung cuy ya. Bernegosiasilah semaumu, tetapi bisakah Kim Garam keluar dari grup? Langsung mau didepak gitu coy. Aku penggemar dari member lain, tapi aku berharap Kim Garam akan keluar. Rasanya benar-benar menyebalkan melihat member Les Rapin yang lain menderita karenanya. Sebenarnya kalau misalnya gak lu bahas gak apa-apa sih gitu coy. Kan anggaplah ini kan dia udah datang sebagai sosok yang baru gitu ya di Les Rapin gitu. Enggak juga semata-mata dia di grup Les Rapin tiba ngebully temen satu grupnya gitu kan, enggak gitu coy. Tapi yang namanya masa lalu coy ya, itu susah dihapus emang sih. Coba kita lihat berita yang lain coy. Ini dia dari situs wowkeren.com gitu coy. Ini cakep banget coy. Ini si Kim Garam yang mana ya? Bukannya ini Kim Garam bukan sini. Ini Yunjin nih. Ini kan Kim Garam kan ya. Beda salah satu member yang cakep banget juga menurut gua gitu di Les Rapin coy ya. Bisa banyak banget buliannya ya. Pada dua kesempatan ini Les Rapin memamerkan kerja tim mereka yang sempurna dengan membawakan lagu debut mereka Fearless dengan sempurna, seolah-olah tim mereka awalnya hanya memiliki 5 member. Di sini kata-kata seolah-olah tim mereka awalnya hanya memiliki 5 member. Apakah lebih dari 5 sebenarnya guys? Gue nggak tahu nih. Gue taunya 5 doang emang sih. Kok jadi seolah-olah gitu? Les itu belibet. Les Rapin harus melanjutkan kegiatan tanpa Kim Garam yang rehat setelah dililit kontroversi bullying atau perundungan di sekolah. Namun seolah menjadi debut tanpa member tersebut, girl group menunjukkan kerja tim yang sempurna dengan 5 member. Oh awalnya 6 kan coy ya? Ini bukan Kim Garam ya coy ya? Ya. Maaf guys. Maklum gue non K-pop coy. Oke. Berlindung di balik perisai non K-pop gitu demi keamanan coy. Kelima berdasar tampil di panggung Show Camp Champion yang diadakan di MBC Dream Center di Ilsan, Goyangsi, Gyeongdo pada 25 Mei. Selanjutnya mereka juga tampil dengan program M Countdown yang ditayangkan Mnet. Oke. Les Rapin memamerkan kerja tim mereka yang sempurna dengan membawakan lagu debut mereka dengan sempurna, seolah-olah tim mereka awalnya hanya memiliki 5 member. Yunjin mengisi celah di bagian pembuka yang awalnya adalah milik Kim Garam. Oh iya, selalu my idola ya Yunjin gitu. Emang Yunjin mah luar biasa mantul jiwul emang coy. Oke. Gua jadi penasaran deh. Apa sih perundungan apa sih yang dilakukan sama Kim Garam gitu coy. Kita harus search deh di Google langsung. Kemarin juga di Twitter gue sempat ngeliat itu ada trending tiba-tiba gitu. Salah satunya tuh yang membuat ada hashtag Kim Garam out itu gara-gara Hybe Labels katanya itu membuat skandal antara member Blackpink si Jennie sama membernya BTS gitu cuy, yang Taehyung atau V ya, itu diskandalkan dengan Jennie gitu cuy, dan itu bikin semua jadi makin runyam gitu cuy. Bahkan fans-fans dari Taehyung itu juga sama Jennie auto ngebom Twitter coy, karena nggak suka gitu dibawa-bawa. Ya mungkin itu tujuannya untuk mengcover coy, untuk menutupi kasus dari Les Rapin ini coy, biar nggak naik gitu, biar kasus yang ini nih yang naik nih, ternyata malah jadi kayak senjata makan tuan gitu. Gila, gue udah bener-bener paham banget ya. Gue tahu dari tweet-tweet coy, jadi bukan gue nebak-nebak. Apa yang gue omongin ini adalah apa yang gue baca di Twitter kemarin coy. Sampai ada salah satu Twitter itu yang kalau kita terjemahkan tuh di bahasa Inggrisnya tuh dia ngomong berapa banyak uang yang dikeluarkan sama emaknya si Kim Garam ini buat nutup Hybe Labels gitu coy, supaya kasusnya anaknya ini kesupport gitu. Kronologi, waduh, ya ini cuy, cakep banget cuy. Gue harus bilang Kim Garam itu adalah salah satu cewek tercantik di Les Rapin coy, selain Yunjin sama Sakura cuy ya. Ya Sakura cantik banget sih gue harus bilang, karena dia member dari Jepang ya maksudnya, dari AKB48 terus masuk IZ*ONE lompat ke Les Rapin. Gila, gue tuh K-popers banget anjir. Itulah coy ya, kronologi tuduhan bullying Kim Garam hingga kasus jeda 18 hari tak manggung dan muncul korban berikutnya gitu. Kim Garam ya. Ini buat kalian makanya ya, kalau kalian tuh ngerasa punya power gitu, merasa hebat di sekolah gitu, jangan ngebully-bully orang gitu. Udah asikin aja hidup lu dengan teman-teman lu gitu. Lu nggak usah mengganggu orang lain gitu, merendahkan orang lain gitu. Karena dampaknya tuh lu nggak pernah tahu di masa depan akan terjadi seperti apa gitu. Bisa aja orang yang lu bully itu karirnya lebih tinggi daripada lu, dan lu si pembuli jadi karyawannya coy. Jangan sampai deh gitu. Makanya kurang-kurangin deh. Gue support banget tuh sama komunitas-komunitas yang mengcampaign stop bullying segala macem gitu, datang ke sekolah-sekolah gitu. Meskipun itu kadang-kadang nggak berpengaruh gitu buat si kampret-kampret tukang bully coy ya. Cuma ya itu usaha yang cukup
harus kita apresiasi lah coy ya. Geger dunia K-pop, Kim Garam, salah seorang anggota girl group Les Ram dituduh tukang bully. Ya, dituduh nih coy ya. Gadis 19 tahun yang tergabung dalam girl group Anyar dilaporkan seorang yang mengaku temannya di sekolah. Oh, teman sekolahnya cuy. Yuan Seo, bukan nama sebenarnya. Kok niat gitu. Yuan Seo, ini kan lu ngasih nama gitu, kok bukan nama sebenarnya. Kenapa nggak sebut aja Mawar gitu kan bisa gitu. Dalam bahasa Korea tuh bisa gitu. Kenapa harus pakai nama asli gitu coy? Mengaku telah menjadi korban bully dari Kim Garam alias Kim Garam. Oke, sama aja. Kita nggak harus bahas itu coy ya. Oke, karuan saja akibat kasus Kim Garam ini, girl group Rocky Les Ram mendapati diri mereka bagai berenang di air panas. Menurut cerita Yeon Seo, ia sampai dipindahkan ke sekolah lain karena tak tahan kena bully dari Kim Garam CS. Oh, ada gengnya. Tuh, rata-rata emang pembuli itu punya geng coy ya. Itu udah umum banget sih. Karena kalau sendirian gue yakin dia gak akan berani ngebully coy. Hal itu didukung oleh sebuah foto dokumen resmi yang dikeluarkan oleh Komite Otonom untuk Penanggulangan Kekerasan di Sekolah. Bukti itu ramai diperbincangkan di online. Rumor masa lalu Kim Garam sebagai pengganggu mulai berada di situs forum Korea Netpen. Tuh kan coy ya, bukan cuma masalah dunia pekerjaan gitu, di karir pun itu bisa mempengaruhi cuy. Lu udah jadi girl group, mana saat lu pertama kali debut tiba-tiba langsung kayak famous luar biasa gitu, auto viral gitu coy, kan karena masa lalu lu gitu, terganggu lah gitu. Tim hukum Yeon Seo mengkonfirmasi dalam sebuah pernyataan bahwa Yu dibully oleh Kim Garam. Hal ini menyebabkan dia menderita serangan panik dan dia bahkan berusaha untuk mengakhiri hidupnya. Wah, tuh kan, bully cuy ya. Salah satu menceritakan sebuah insiden di mana Kim Garam melecehkan mereka secara verbal setelah mereka secara tidak sengaja menabraknya. Wah, ya berarti kayak dihina-hina gitu coy, pakai bacotan gitulah coy. Jadi dimaki-maki biasanya gitu ya coy ya. Saya ada teman sekelas Kim Garam ketika dia berada di tahun pertama sekolah menengah. Saya pernah secara tidak sengaja menjatuhkan kotak pensilnya. Jadi saya minta maaf dan mengambilnya. Tapi kemudian Kim Garam mengecam saya jika saya buta. Juga karena ibu saya cacat. Waduh. Wah. Susah sih kalau udah masuk ke ranah-ranah difabel anjir. Maksud gue tuh kalau udah masuk ke zona-zona kekurangan secara fisik itu tuh udah wah nggak ngerti sih gue. Lu Kim, ya Allah, lu kok masuk ke orang tuanya yang punya kekurangan juga lu maki gitu. Gak cukup di anaknya doang. Dan tuh berkata bagaimana saya tidak boleh berjalan-jalan jika saya tidak bisa melihat. Pasukan juga mulai mengganggu saya keesokan harinya. Tuh kan jadi kecanduan gitu coy. Hybe membantah dengan pernyataan baru-baru ini. Kayaknya dia kedistrak sama lagunya Treasure yang Dadari coy ya. Hybe mempertimbangkan situasi dan membantah tuduhan bully dan kekerasan sekolah artis mereka gitu coy ya. Namun mereka juga meminta maaf atas ucapan dan perilaku salah Kim Garam di masa lalu dan menambahkan bahwa dia juga menjadi korban kekerasan di sekolah. Waduh, jadi curhat ya. Oke, Hybe mengakhiri pernyataan tersebut dengan meminta pengertian publik dan menyampaikan permintaan maaf kepada para penggemar Les Sserafim karena telah menimbulkan kekhawatiran. Mau gimana pun itu masa lalu cuy menurut gua tuh. Dan di masa lalu itu mungkin pembentukan otak belum terbentuk secara sempurna gitu coy ya. Jadi modal cantik doang gitu dengan bacotan liar gitu coy. Dan ketika orang mulai dewasa kan harusnya sudah mulai gitu coy, udah mulai ada pendewasaan gitu. Cuma ya harusnya dia berminta maaf dan harusnya tuh ada penyelesaian secara kekeluargaan gitu. Gak harus dicekal juga sih harusnya ya kalau menurut gua nih, karena itu masa lalu coy. Menurut pernyataan dari Hybe, Garam akan fokus untuk menyembuhkan hatinya yang terluka sambil introspeksi ya. Kasus bergulir terhadap kena getahnya Source Musik pernyataan 20 Mei lalu mengumumkan beberapa penampilan grup tersebut dibatalkan. Waduh, sampai dibatalkan jadwalnya cuy. Oke, jadi inilah dosa dari Kim Garam cuy. Pembulian di masa lalu yang keciprat ke masa depan gitu coy. Dan skandal ini jadi heboh banget gitu coy ya. Ya sebenarnya bully coy, kita bahas soal bully dulu. Di bully gua harus tekankan sekali lagi, gua gak mendukung pembulian. Itu benar-benar gak boleh coy. Tapi kita juga gak boleh nahan orang lain untuk berubah coy. Kan bully itu mungkin di masa sekolah dulu dia membuli. Di masa depan dia kalau bisa datang sebagai pribadi yang bagus, yang baik gitu. Gak harus lu tahan juga gitu. Entah karirnya. Dan kalaupun memang udah viral masalahnya, dan harusnya bisa diselesaikan secara kekeluargaan juga gitu. Karena mau gimana pun tuh masa lalu anjir. Tapi ya tetap gue gak membenarkan pembulian gitu. Tapi kan itu di masa lalu gitu coy. Sedangkan orang di masa depan itu kan gak selamanya menjadi penjahat coy. Kayak gue tuh ya, gue gak bisa gitu kalau cewek cantik tuh gue pengen ngebela anjir. Gak bisa gitu. Ini gue rentan diserang sih sama orang-orang yang gak sependapat sama gue gitu coy.
Cuma sekali gue pengen tekankan coy ya, ketika lu pernah ngebully di masa lalu, di masa depan lu sudah berubah gitu coy. Harusnya disupport gitu perubahan itu. Jangan malah lu memberikan trauma ke dia, memberikan apa ya, kayak serangan mental ke dia, kayak dia berpikir apa gunanya juga gue jadi baik gitu di masa depan gitu. Mendingan gue jadi jahat aja deh kayak dulu tuh. Jangan, nggak boleh kayak gitu. Disupport lah gitu. Apalagi kalau dia udah sadar diri, dia udah minta maaf. Terus ada kayak tadi dia juga bilang dia bener-bener rehat untuk introspeksi diri gitu. Itu kayak itu hal yang positif gitu, yang bagus gitu coy. Oke, kita masuk ke endingnya coy. Jadi ending dari Les Seraphim sekarang tampil tanpa Kim Garam coy. Terbukti mereka bisa kompak meskipun dengan 5 member gitu ya. Ya gue sih berharap coy, gue berharap ada hal baik di kemudian hari gitu. Mereka tetap lengkap membernya 6 orang bersama Kim Garam gitu. Tapi tentu dengan pribadi Kim Garam yang lebih baik lagi gitu coy. Tapi kalau emang fansnya atau para K-popers itu pengen Kim Garam itu gak ada di Les Seraphim, ya udah gitu. Toh juga idola gue tetap di situ kan, si Yunjin. Oke guys, ya gitu aja video kali ini, ngobrol-ngobrol tentang K-pop. Kalau emang kalian suka dengan konten ini, kalian bisa komen di bawah. Gue akan semakin aktif membuat konten-konten kayak apa ya, mendalami dunia per K-popan secara personal, karir mereka gitu, lebih dalam coy. Kalau kalian suka konten seperti itu, kalian komen di bawah, support channel ini, bantu juga like, share ke teman kalian. Oke guys, segini video reaction K-pop Kim Garam kali ini. Next belum cabut, jadi tinggalkan like, komen, dan bantu gue dengan subscribe channel ini, bantu gue juga dengan support, share ke teman kalian agar bisa bersemangat membuat konten. Akhir dari gue Zain Ali, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, heading out, bye bye.